Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng. Shalom sahabat Kristus, kita jumpa lagi. Di minggu pagi ini mari kita belajar dari PS Andre Tunggal. Makna dari doa Bapa kami, dan mari kita belajar bersama. Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam pembahasan Sunday Talk, dan kali ini kita berjumpa di dalam satu tema yang sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Hal ini menjadi lebih menarik lagi ketika kita mengkritisi apa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti ada satu indikasi bahwa Tuhanlah yang membawa kita ke dalam pencobaan. Jadi, dengan demikian, jika manusia jatuh dalam pencobaan, berarti Tuhanlah yang bertanggung jawab. Dan kalau Tuhanlah yang bertanggung jawab, kalau manusia jatuh di dalam dosa, maka secara konsekuensi logisnya, dia bukan Tuhan. Jadi di dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas satu perkataan yang sebenarnya susah-susah gampang ini. Dan kita akan mengerti apa maksud Yesus mengajarkan perkataan ini di dalam doa Bapa kami. Tetapi sebelumnya, mari kita menenangkan hati, menenangkan diri kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga, di dalam hidup kami, seperti apa yang Engkau mau. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, perenungan firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami memiliki hati yang diubahkan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang tertuju kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat ke-13 menjadi dasar dari penenungan kita hari ini. Yesus berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pertanyaan yang langsung dan sangat urgent untuk kita bahas hari ini. Apakah memang Tuhan itu mencobai kita? Dengan mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, langsung kita semua menuntut jawaban bahwa apakah Tuhan itu mencobai kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Saya sering sekali menjumpai ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa segala kesulitan yang dia hadapi itu adalah pencobaan dari Tuhan. Saya juga tidak jarang menemukan ada orang yang mengatakan bahkan ketika hidupnya mengalami permasalahan dan dia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, beberapa di antaranya adalah pilihan yang salah, lalu kemudian dia mengatakan ini adalah cobaan. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah Tuhanlah yang mencobai kita? Saya kira Tuhan bukanlah pribadi yang iseng, yang sengaja untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Ingat itu baik-baik. Ketika berbicara tentang ini, saya langsung teringat tentang kisah Ayub. Saya kira ini adalah kisah yang menjelaskan kepada kita secara gamblang tentang apa yang terjadi dalam hidup manusia ketika mengalami hal-hal yang sulit atau masa-masa yang sulit. Kita tahu sama-sama di dalam kisah Ayub bahwa iblis itu mencobai Ayub atas seizin Tuhan. Di dalam kisah ini kita menemukan satu kebenaran bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Ayub, pencobaan yang dia alami itu digunakan oleh Tuhan dan tidak lepas dari kendali Tuhan dan digunakan untuk membentuk kepribadian atau karakter dari Ayub sendiri. Itulah sebabnya kenapa Ayub kemudian mengatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, apabila ia menguji aku, Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas. Saya kira ini adalah satu perkataan yang baik sekali dari Ayub yang menyadari bahwa segala sesuatu yang sulit dalam hidupnya itu terjadi dan dia mampu melihat Tuhan yang membentuk hidup dia seperti emas. Sehingga jelas saudara-saudara, Tuhan itu tidak mencobai kita. Makanya di dalam surat Yakobus bagian selanjutnya tadi, di dalam ayat yang ke-14, Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sehingga saudara-saudara, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa kita itu dicobai oleh keinginan kita, keinginan hati kita, keinginan dosa kita. Tapi berapa banyak dari saudara yang pernah mendengar orang bilang begini, waduh, saya jatuh dalam pencobaan karena iblis mencobai saya. Iblis ini membisikkan hal-hal jahat di telinga saya, membisikkan hal yang jahat di hati kita. Oh saudara, saya percaya bahwa seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian, bahwa ular yang adalah representasi dari iblis atau kejahatan itu sedang menawarkan tentang satu pilihan untuk memberontak terhadap Allah kepada Adam dan Hawa. Dan sebenarnya yang memilih untuk memutuskan mengikuti keinginan yang buruk itu adalah manusia sendiri, bukan? Sehingga ini selaras dengan apa yang Yakobus katakan, bahwa kita itu dicobai oleh keinginan dosa. Keinginan hati kita lah sebenarnya yang berhadapan dan seringkali menempatkan kita di dalam pencobaan. Sehingga kadang-kadang kita terlalu jahat juga sih, kita nyalahin iblisnya kebanyakan. Tetapi begini saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya yang menjadi masalah adalah keinginan hati kita atau keinginan dosa kita, natur kita sebagai manusia berdosa tadi yang dikuasai oleh habit dosa, itulah yang sering kali membawa kita ke dalam pencobaan. Nah saudara, ketika membicarakan tentang hal ini, saya jadi ingat pengalaman masa kecil saya. Saya dulu adalah seorang anak kecil yang sangat suka sekali permen, suka sekali coklat. Saya kira ini pun lumrah, kebanyakan anak-anak demikian. Dan saya tahu, saudara yang sebagai orang tua, saudara tidak akan membiarkan anak saudara makan permen dan coklat kebanyakan, karena katanya merusak gigi begitu. Nah saudara, saya itu suka sekali pergi ikut apabila diajak oleh orang tua, terutama mama saya pergi ke supermarket. Wah, itu saya akan sangat bahagia sekali. Berharap ketika saya pergi ke sana, saya akan berada di satu lorong yang penuh dengan coklat, penuh dengan permen, dan di situ saya akan merengek kepada orang tua saya untuk membeli salah satu di antaranya untuk dibawa pulang. Apakah ini terjadi juga buat saudara? Nah, terkadang saya ingat betul ketika pergi ke supermarket, saya adalah anak kecil tentu ikut mama saya, dan dia sengaja tidak membawa saya melalui lorong-lorong coklat dan permen itu. Dia tahu betul ketika saya mau pergi ke arah lorong permen atau coklat, dia akan segera menarik saya dari lorong tersebut. Karena dia tahu saya akan tergoda, saya akan ngerengek, saya akan minta untuk membeli
permen atau coklat tersebut. Tetapi saya berpikir seorang anak kecil yang percaya banget kepada orang tuanya, percaya bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya atau ibunya itu benar, bahwa permen dan coklat itu merusak gigi. Tetapi dia menyadari keinginan hatinya yang begitu dalam, suka akan permen dan coklat tersebut. Dia mungkin akan berkata kepada papa mamanya, "Pa, Ma, aku mending gak usah diajak ke supermarket, nanti bakal minta permen." Wow, itu adalah sebuah perkataan yang luar biasa dari seorang anak kecil yang berkata kepada orang tuanya untuk menjauhkan dirinya dari berbagai keinginan. Itu yang saya sebut dengan masalah kedewasaan hati atau kedewasaan cara berpikir. Nah, saudara-saudara, kalau saudara simak apa yang menjadi pembahasan doa Bapa Kami sejauh ini, saya justru mengajarkan kepada kita, saya menemukan bahwa doa Bapa Kami ini bukan adalah sebuah permintaan yang hanya sekadar permintaan kepada Tuhan, tetapi ini adalah sebuah doa yang sebenarnya mengubah hati kita. Kalau saudara baca doa Bapa Kami dari bagian pertama sampai bagian akhir, semuanya syarat sekali dengan sebuah pengajaran bahwa doa ini justru bukan mengubah Tuhan atau mengubah keadaan, tetapi doa Bapa Kami ini adalah doa yang mengubah hati kita, mengubah cara pikir kita. Sebenarnya kalau kita baca apa yang Yesus katakan ini adalah sebenarnya bagian dari cara gaya bahasa atau perkataan bijaksana yang ada di dalam lingkungan orang Yahudi saat itu. Saya kasih contoh saudara-saudara. Misalnya di dalam Amsal pasal 30 ayat 7-9, ini adalah perkataan seorang guru bijaksana, namanya adalah Agur bin Yake. Dia berkata begini, "Dua hal aku mohon kepadamu, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Sehingga dengan berkata demikian, Agur bin Yake ingin mengajarkan kepada orang-orang untuk berhati-hati terhadap yang namanya kekayaan, berhati-hati terhadap yang namanya kemiskinan. Karena baik kekayaan maupun kemiskinan bisa membuat hati kita berlaku yang tidak benar kepada Tuhan. Nah, ini yang adalah poinnya. Jadi, ini adalah sebuah pengajaran. Ini meskipun dituliskan sebagai sebuah doa, tetapi ini adalah sebuah pengajaran supaya menjaga hati dari berbagai macam pencobaan. Nah, pola yang sama digunakan oleh Yesus dengan mengatakan, "Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat." Karena ini adalah sebuah pengajaran yang ingin mengajarkan kepada kita doa yang mengingatkan diri kita sendiri, supaya kita ini menyadari bahwa hidup ini penuh dengan berbagai macam pencobaan oleh keinginan hati kita. Maka kita itu harus menjaga hati dari keinginan yang jahat. Nah, saudara, saya percaya bahwa setiap kita itu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan keberdosaan kita setiap hari, bukan? Bahkan kita tidak perlu pergi ke tempat mungkin diskotik atau pub untuk kita bisa jatuh dalam pencobaan. Bahkan di rumah sendiri pun kita bisa jatuh dalam pencobaan, bukan? Oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh kehendak kita. Saudara-saudara, doa ini adalah doa yang relevan, yang mengajarkan kepada kita untuk sehari-hari mawas diri dengan segala kekuatan kita, seperti yang Yesus ajarkan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dengan segala kekuatan kita harus berusaha mawas diri terhadap segala macam keinginan dosa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dan doa ini mengingatkan kita untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan implikasi yang kedua, saudara-saudara, ketika kita berkata, "Jauhkanlah kami dari segala macam pencobaan, dari yang pada yang jahat," maka implikasi bagi kita adalah kita harus melatih diri kita untuk bergantung pada pertolongan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita tidak mampu berhadapan dengan pencobaan-pencobaan tersebut dengan kekuatan diri kita sendiri. Saya yakin itu. Sesungguhnya kita betul-betul butuh pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pencobaan. Saudara, sebagai sebuah penutup, saya menceritakan kepada saudara sebuah kisah ini.
Di sebuah kota bernama Enniskillen, ini adalah kota di sebelah utara Irlandia. Di kota ini setiap tahun ada sebuah festival yang dihadiri oleh kerumunan banyak orang. Nah, pada tanggal 8 November tahun 1987, di peristiwa atau festival yang sama, sebuah bom meledak yang diledakkan oleh para pemberontak atau milisi dari Irlandia, meledakkan sebuah rumah dan orang-orang di sekitarnya nahas tertimbun batu. Salah satu di antaranya adalah sepasang atau ayah dan anak seorang pengusaha bernama Gordon Wilson bersama-sama dengan anak perempuannya. Mereka tertimpa reruntuhan. Bersyukurnya Gordon William tidak tertimpa dengan parah. Sedihnya adalah keadaan si anak perempuan ini parah sekali. Dan di tengah keadaan sekarat tersebut, anak ini berkata kepada Gordon satu perkataan terakhir, "Daddy, I love you very much." Saudara, ini adalah satu peristiwa yang sangat menggetarkan sekali, peristiwa yang sangat miris, peristiwa yang mengharukan sekaligus menyedihkan. Dalam wawancara keesokan harinya, para wartawan kemudian mewawancarai Gordon Wilson dan menanyakan soal perasaannya. Dia bersama-sama dengan istrinya berkata begini, "Saya berdoa supaya Tuhan memaafkan, mengampuni para pengebom kemarin malam. Saya berdoa kepada mereka tadi malam secara tulus. Dan saya berharap saya mendapatkan anugerah Tuhan untuk terus berdoa kepada para pengebom itu. Para pengebom yang telah mengambil nyawa anak perempuannya yang dikasihinya tersebut." Saudara, saya kira perkataan dari Gordon Wilson ini adalah satu perkataan yang tidak mudah. Apabila kita berada dalam posisinya, kehilangan anak yang dikasihi, lalu kemudian berdoa bagi kebaikan, berdoa mengampuni orang yang telah mengambil nyawa anak kita yang kita kasihi. Saya kira ini tidak mudah. Tetapi saya kira Gordon Wilson tahu betul bahwa mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gordon Wilson tahu ini adalah kehendak Tuhan. Meskipun keinginan hatinya ingin untuk marah, ingin untuk mendendam. Tetapi Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita mengampuni. Makanya dia mengatakan, "Saya berdoa supaya anugerah Tuhan memampukan saya untuk mengampuni orang tersebut setiap hari." Berdoa kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudara, saya tahu dalam hidup ini ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan. Tetapi di dalamnya kita butuh anugerah Tuhan untuk melewati itu dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, menundukkan hati kita. Mari kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Tuhan, di dalam segala macam tantangan, pencobaan yang kami hadapi hari ini, kami tahu tidak mudah bagi kami. Tetapi Tuhan, kami mau untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami buat. Dalam pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, kami tahu kami sering kali diperhadapkan dengan keinginan hati kami. Tapi sekali lagi doa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Doa kami Tuhan, tolong kami untuk melalui berbagai macam hal yang buruk, berbagai macam pencobaan hati kami. Tolong kami supaya kami melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan. Tolong kami menjaga hidup kami agar berkenan kepada Tuhan hari demi hari. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kiranya perenungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap kita dan menolong kita agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sampai jumpa di Sunday Talk berikutnya. Tuhan memberkati.